adalah utang jangka pendek. Dan seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, silakan berdoa secara pribadi, disiapkan alat tulisnya yang kira-kira kamu butuhkan. Dan sekarang kita akan masuk ke pembelajaran, silakan disiapkan konsentrasi dengan baik. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa itu utang jangka pendek, kita perlu mengingatkan kembali pengertian utang. Ya, kalau yang kita tahu bahwa utang adalah kewajiban yang muncul dari kejadian atau peristiwa ekonomis di masa lalu. Dan kita akan mengorbankan sumber daya kita, baik berupa kas, barang, atau jasa dalam pelunasannya. Itu pengertian utang. Nah, dan seperti biasa, saat kita akan mempelajari materi yang baru, kita harus mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kalian mampu menjelaskan pengertian utang jangka pendek, kemudian menjelaskan jenis-jenis utang jangka pendek dan mengaplikasikan pencatatannya jenis-jenis utang jangka pendek itu dengan teliti. Dan kemudian kita masuk ke pengertian dari hutang jangka pendek. Nah, menurut standar akuntansi keuangan bahwa hutang jangka pendek atau hutang lancar adalah kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya yang dimiliki yang mengandung nilai ekonomi untuk membayar kewajiban yang muncul atas peristiwa masa lalu dalam jangka waktu yang pendek. Dan intinya bahwa kewajiban yang harus perusahaan bayar itu harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Ya, jadi contohnya hari ini tanggal 22 September 2021. Maka jika kita punya hutang, pelunasannya itu maksimalnya itu 22 September 2022. Jika kita harus melakukan pembayaran di bulan Desembernya atau bahkan tahun 2022 2023, maka itu bukan termasuk lagi hutang lancar atau tidak termasuk lagi hutang jangka pendek, ya. Oke. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis hutang lancar atau hutang jangka pendek. Di sini yang kita bahas ada 7 ya. Yang pertama hutang dagang, kemudian hutang dividen, yang ketiga hutang pajak penjualan, yang keempat hutang gaji dan upah, yang kelima hutang biaya, yang keenam pendapatan diterima di muka, dan yang ketujuh wesel bayar. Sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai pengertian dan cara pencatatannya. Yang pertama hutang dagang. Hutang dagang ini merupakan hutang yang muncul dari kegiatan operasional perusahaan yang terjadi secara berulang. Biasanya ini terjadi karena adanya pembelian barang dagang secara kredit. Nah, bagaimana cara pencatatannya kita lihat dalam contoh. Contoh, PT Permata membeli persediaan barang dagang senilai Rp400.000 secara kredit. Maka saat terjadi hutang dagang, penjurnalan kita adalah debitnya itu kita catat persediaan barang dagang senilai Rp400.000, kreditnya itu hutang dagang Rp400.000 atau persediaan barang dagang pada hutang dagang senilai Rp400.000. Nah, itu saat terjadi hutang. Dan saat terjadi pelunasan, saat kita membayarnya, maka jurnalnya adalah hutang dagang pada kas senilai Rp400.000. Atau boleh kamu baca hutang dagang di debit Rp400.000, kasnya di kredit Rp400.000. Seperti itu untuk hutang dagang ya. Jadi kalau hutangnya muncul atau terjadi hutang itu kita catat di kredit, sedangkan saat pelunasan dia kita catat di debit ya. Kemudian kita masuk ke hutang dividen. Hutang dividen merupakan dana yang harus diberikan perusahaan kepada pemegang saham karena adanya dividen atau pengumuman pembagian laba perusahaan. Jadi kalau perusahaan kita mengeluarkan saham, maka kita berkewajiban membagikan laba atas saham yang mereka sudah punya. Ya, itu dari mana? Laba kita, laba yang kita dapat selama 1 periode itu yang akan kita bagikan. Nah, dan saat pembagian ini tidak langsung dibagikan biasanya, diumumkan dulu. Nah, saat pengumuman bagaimana pencatatannya kita lihat di contoh. PT Permata mengumumkan pembagian dividen kas sebesar Rp50 juta. Maka jurnal saat pengumuman dividen yaitu laba ditahan Rp50 juta pada hutang dividen Rp50 juta. Atau laba ditahannya kita taruh sebelah debit ya 50 jutanya, kemudian hutang dividennya kita kredit senilai Rp50 juta. Nah, itu saat pengumuman. Bagaimana saat pelunasan? Sama ya. Saat pelunasan dividen sama seperti hutang dagang, hutang dividennya kita letakkan di debit. Jadi jurnalnya adalah hutang dividen Rp50 juta pada kas Rp50 juta. Ini saat pelunasan dividen. Kemudian next kita ke hutang pajak penjualan.
Hutang pajak penjualan merupakan hutang atas pajak yang dipungut dari pembeli ketika penjualan terjadi. Pajak penjualan dibebankan kepada pembeli sebesar persentase penjualan terjadi. Biasanya ini terjadi atau kamu mengalami ini biasanya di tempat makan ya, di restoran. Kita lihat menunya harganya lebih mahal yang kita bayar daripada yang di menu. Itu karena kita dikenakan pajak penjualan. Dan bagaimana contohnya kita lihat. Contoh, PT Permata menjual barang dagang senilai 3 juta rupiah dengan PPN yang dikenakan sebesar 10%. Maka kita cari dulu besaran PPN-nya berapa berdasarkan persentasinya. Ini ya. Jadi 3 juta rupiah dikali 10%, maka PPN-nya itu 300 ribu rupiah. Maka akan kita jurnal saat pengumpulan pajak itu kas 3.300.000 rupiah itu di debit, kemudian di kreditnya itu ada penjualan senilai 3 juta rupiah dan hutang pajak penjualan senilai 300.000 rupiah. Kemudian saat setelah pengumpulan pajak nanti, ini nanti ada jurnal saat pembayaran ke negara atau penyetoran ke negara ya, yaitu jurnalnya nanti hutang pajak penjualan 300.000 rupiah pada kas senilai 300.000 rupiah. Maka ini kasnya yang sebenarnya kita dapat adalah 3 juta rupiah. Ya, bukan 3.300.000 karena 300-nya harus kita setorkan ke kas negara. Next, ini yang ketiga, kemudian kita masuk ke 4. Hutang gaji atau upah. Yaitu hutang yang masih harus dibayarkan untuk gaji atau upah karyawan. Ini bukan terjadi karena perusahaan tidak ingin membayarkan gaji ya. Biasanya ini terjadi karena kita akan membayarkan gaji di tanggal beberapa hari setelah tanggal tutup buku. Misalnya contohnya ibu nih, tanggal 5 Januari penggajian, sementara tanggal 31 Desember sudah harus membuat laporan keuangan atau menyajikannya di neraca, menyajikan laporan laba rugi. Maka kita menempatkan gaji ini kita akui sebagai gaji yang harus dibayarkan. Makanya kita catat seperti contoh. PT Permata memiliki tanggungan berupa hutang gaji yang harus dibayarkan kepada karyawannya senilai 5 juta rupiah. Maka jurnal saat terjadinya hutang adalah beban gaji 5 juta rupiah pada hutang gaji 5 juta rupiah. Atau beban gaji di debit 5 juta rupiah, kreditnya hutang gaji 5 juta rupiah. Ini saat terjadinya hutang. Maka nanti saat terjadinya pelunasan, ini jurnalnya. Debitnya hutang gaji senilai 5 juta rupiah, kreditnya kas senilai 5 juta rupiah. Ini untuk hutang gaji dan upah. Next, kita ke hutang yang kelima, yaitu hutang biaya. Yaitu hutang yang timbul karena pembebanan biaya yang belum dilakukan pembayarannya sampai dengan tanggal disusunnya neraca. Yang tadi hampir sama dengan hutang gaji itu tadi ya. Bedanya di sini ada biaya-biaya lain yang muncul. Kita lihat contohnya. PT Permata memiliki tagihan listrik dan air sebesar 700.000 rupiah. Maka jurnal saat terjadinya hutang yaitu beban listrik dan air 700.000 rupiah. Kreditnya hutang listrik dan air 700.000 rupiah. Ini saat terjadi hutang. Di sini boleh ganti nggak bebannya? Boleh. Kalau yang terjadi bukan beban listrik dan air, contohnya beban iklan ya, beban
kasih. Kita bertemu lagi di kesempatan. Halo semua, kita bertemu kembali hari ini di pembelajaran kelas 11 akuntansi, yaitu materi kita hari ini adalah utang jangka pendek. Dan seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran silakan berdoa secara pribadi, disiapkan alat tulisnya yang kira-kira kamu butuhkan. Dan sekarang kita akan masuk ke pembelajaran. Silakan disiapkan konsentrasinya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa itu utang jangka pendek, kita perlu mengingatkan kembali pengertian utang. Ya, kalau yang kita tahu bahwa utang adalah kewajiban yang muncul dari kejadian atau peristiwa ekonomis di masa lalu, dan kita akan mengorbankan sumber daya kita, baik itu bekas, barang atau jasa, dalam pelunasannya. Ya, utang. Nah, dan seperti biasa, saat kita akan mempelajari materi yang baru, kita harus mengetahui apa yang menjadi tujuan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kalian mampu menjelaskan pengertian utang jangka pendek, kemudian menjelaskan jenis-jenis utang jangka pendek dan mengaplikasikan pencatatannya, yaitu jenis utang jangka pendek. Kemudian kita masuk ke pengertian dari utang. Menurut standar akuntansi keuangan, bahwa utang jangka pendek atau utang lancar adalah kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya yang bukan mengandung biaya intinya bahwa kewajiban yang harus perusahaan bayar itu harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Ya, jadi contohnya hari ini tanggal 22 September 2021. Maka jika kita punya utang, pelunasannya itu maksimalnya itu 22 September 2022. Jika kita harus melakukan pembayaran di bulan berikutnya atau sekalian 2023, maka itu bukan termasuk utang Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis utang lancar atau jangka pendek. Di sini yang kita bahas ada 3 ya. Yang pertama utang dagang, kemudian utang dividen, yang ketiga utang pajak penjualan, yang keempat utang gaji dan upah, yang kelima utang biaya, keenam pendapatan di bulan muka, dan yang ketujuh asal bayar. Sekarang kita akan membahas satu-satu mengenai pengertian dan cara pencatatannya. Yang pertama utang dagang. Utang dagang ini merupakan utang yang bersifat operasional yang terjadi secara berulang. Biasanya itu terjadi secara kredit. Contoh, maka saat terjadi utang dagang, kita adalah kita catat pembelian barang dagang pembelian barang dagang utang pajak saat terjadi utang, dan saat terjadi pelunasan saat membayarnya, maka jumlahnya adalah utang dagang pada kas Rp900.000. Jika utang dagang menjadi pada pemegang saham karena adanya dividen atau keuntungan pembagian laba perusahaan. Jadi kalau perusahaan kita mengeluarkan saham, maka kita berkewajiban membagikan laba atas saham yang mereka sudah punya. Ya, itu dari mana? Laba kita, laba yang kita dapat selama satu periode yang akan kita bagikan. Nah, dan saat pembagian ini tidak langsung dibagikan, biasanya diumumkan dulu. Nah, saat pengumuman bagaimana pencatatannya, kita lihat di contoh. PT Permata mengumumkan pembagian dividen kas sebesar Rp50 juta. Maka jurnal saat pengumuman dividen yaitu laba ditahan Rp50 juta pada utang dividen Rp50 juta. Atau laba ditahannya kita taruh sudah debit ya, Rp50 jutanya. Kemudian utang dividennya kita kredit sekian. Nah, itu saat pengumuman. Bagaimana saat pelunasan? Sama ya. Saat pelunasan dividen sama seperti utang dagang, utang dividennya kita lakukan ini debit. Jadi jurnalnya adalah utang dividen Rp50 juta pada
beban transportasi, beban pemasaran, boleh diganti. Beban pemasaran Rp700.000 pada hutang bagian pemasaran Rp700.000 dan sebagainya. Sesuai dengan beban yang harus dibayarkan, nama bebannya apa. Kemudian saat terjadinya pelunasan, maka kita akan membuat jurnalnya, yaitu hutang listrik dan air di debitnya Rp700.000, kemudian kreditnya Rp700.000 adalah kas. Ya, perkiraan kas. Jadi ingat, setiap pelunasan di hutang itu adanya di debit. Itu yang kelima. Kemudian kita masuk yang keenam. Yang keenam yaitu pendapatan diterima di muka, yaitu penerimaan kas yang terjadi sebelum barang atau jasa diserahkan kepada pembeli dan harus diperlakukan sebagai hutang. Karena penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa di waktu yang sudah ditetapkan. Nah, ini mungkin bertanya, kenapa Bu pendapatan kok dihitung sebagai utang? Karena kita terima di muka, kita belum menyerahkan barang atau kita belum menyediakan jasa, tapi kita sudah menerima pembayarannya. Contohnya ini paling sering itu pendapatan sewa ya. Misalnya kita punya gedung, kita sewakan, kita terima hari ini, padahal ditempatinya masih bulan depan sampai 12 bulan ke depannya, jadi setahun. Ya, ini yang dinamakan pendapatan diterima di muka. Jadi kita akuin pendapatan yang kita dapatkan itu adalah utang. Kita lihat di contoh ya. Nah, contoh pendapatan diterima di muka ini. Diterima pendapatan sewa gedung untuk 1 tahun, 1 Mei 2019 sampai 1 Mei 2020, sebesar 20 juta. Maka saat kita menerima uang, itu jurnalnya adalah kas 20 juta rupiah, letaknya di debit. Kreditnya ada pendapatan sewa diterima di muka. Pendapatan sewa diterima di muka ini kita hitungannya sebagai utang ya. Utang itu juga dikredit, pendapatan sewa diterima di muka kita akui sebagai utang. Maka nanti saat terjadi penyesuaian atau pengakuan pendapatan, biasanya di akhir periode ini kita catat. Pendapatan sewa diterima di muka atau utang kita tadi akan berkurang 10 juta, kita letakkan di debit. Dan pendapatan sewa yang sebenarnya kita dapat itu kita kreditkan sebagai pendapatan sewa senilai 10 juta rupiah. Dari mana Bu 10 jutanya? Tadi kan ini 1 tahun kan, 1 Mei 2019 sampai 1 Mei 2020. Itu kan. Kemudian pendapatannya yang 10 juta itu kita hitung dari sini. Dari Mei sampai Desember 2015, itu hitungannya 6 bulan. Maka perhitungan pendapatan yang sebenarnya adalah 6/12 dikali 20 juta, maka hasilnya adalah 10 juta. Ini ya, semoga bisa dipahami. Kemudian kita masuk ke wesel bayar. Kalau wesel bayar ini tinggal mengingatkan ya, karena di kemarin-kemarin itu kita sudah belajar mengenai wesel tagih yang di dalamnya juga kita mencakup wesel bayar. Ya, wesel bayar yaitu janji tertulis yang dibuat perusahaan sebagai bukti pembayaran kepada kreditur dengan tingkat bunga yang disepakati. Contohnya ini, PT Permata menerbitkan wesel dengan nilai nominal 9.200.000 jangka waktu 3 bulan dan tanpa bunga. Nilai tunai wesel adalah 9 juta rupiah. Maka jurnal mencatat transaksi dalam pembukuan adalah kas 9 juta rupiah di debit, diskonto utang wesel 200.000 rupiah di debit, kreditnya ada utang wesel. Itu untuk wesel bayar, dan itu adalah penjelasan untuk jenis hutang yang terakhir pada pertemuan kita kali ini. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Kita bertemu lagi di kesempatan